Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalal qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pengurus, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah sholat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, malam keberapa Pak? Malam ke-17. Alhamdulillah, awalnya kemarin kita bersama Pak ya. Tidak ada yang berbeda mulai puasanya. Tetapi untuk lebaran sudah dipastikan berbeda. Nah itu rahmat. Tetapi rahmat itu tidak menimbulkan perpecahan. Nah, walaupun di malam ke-17 nampaknya ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Surau Kitoko masih semangat dan saya lihat wajahnya juga wajah-wajah pemain tetap nampaknya. Baik wirid bulanan maupun tarawihnya, wajah pemain tetap, tidak banyak yang berubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sedikit mengulang-ulang kaji sesuai dengan judul yang sudah diberikan oleh pengurus, cara dan bukti mencintai Al-Quran. Nah, ini ada dua hal yang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana cara untuk mencintai sesuatu. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mungkin semuanya rata-rata sudah mengalami semua. Ketika kita mencintai sesuatu itu, cinta itu tidak hanya butuh ucapan di mulut Pak. Cinta itu butuh pembuktian. Nah ini Pak Saiful ini pandai memberi judulnya, bahwa tidak hanya sekedar cinta, tetapi bagaimana buktinya, apa buktinya. Nah itu, ini yang akan kita jawab, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, hubbuka syai' yuhmi wa yusib. Ketika engkau mencintai sesuatu, maka perasaan cintamu itu akan membuat kamu menjadi buta dan membuat kamu menjadi tuli. Lain itu waktu masa-masa muda dulu, ketika diarahkan oleh orang tua kita, nah pilih si A ya, si A soleh orangnya, baik akhlaknya, tetapi ternyata bukan itu pilihan dari ibu-ibu. Ibu-ibu diam saja, nggak melawan, tetapi diam saja. Kalau anak sekarang melawan. Siapa yang sudah kita pilih itu nggak peduli Pak, nggak peduli cantik, nggak peduli jelek menurut orang lain, yang penting menurut kita cantik dan gagah. Sehingga cinta terhadap sesuatu itu membuat diri orang yang jatuh cinta itu buta dan tuli. Itu bukan karena ilmu pemaning Pak, buta dan tuli itu, tetapi naluriah.
Apa maksudnya? Kalau kita bawa kepada judul ceramah kita pada malam ini, bahwa ketika kita mencintai sesuatu, bahwa kita selalu ingin dekat, kita selalu ingin bersama, kita selalu ingin memiliki, dan orang lain tidak boleh untuk memilikinya. Maka kata Sayyidina Ali dalam sebuah ungkapannya, waman ahabba syai' wa huwa asyiru lahu, siapa yang mencintai sesuatu, dia tertawan, dia tertawan, sama dengan terpenjara, terbelenggu, karena cintanya terhadap sesuatu itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mencintai Al-Qur'an, hatinya sudah terpaut dengan Al-Qur'an, dia merasa nyaman dengan Al-Qur'an, kemudian dia merasa nyaman ketika membaca Al-Qur'an, dia merasa memiliki Al-Qur'an, dan dia merasa rugi dan merasa rindu ketika Al-Qur'an itu tidak ia pegang dan tidak ia baca. Nah, ini awal-awal jatuh cinta terhadap Al-Qur'an. Jadi hadis dan ungkapan dari Sayyidina Ali tadi menggambarkan bahwa bagaimana awalnya memasukkan rasa, karena kalau cinta itu nggak nampak. Cinta itu apakah manis rasanya, apakah coklat, kemudian apakah bulat, apakah persegi empat, nggak nampak. Tetapi cinta itu adalah rasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsinya petunjuk bagi manusia, kemudian petunjuk juga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena di dalam Al-Quran kedua-duanya itu dijelaskan oleh Allah. Ada kadangkala Allah itu mengungkapkan dengan kata-kata wa nunazzilu minal Qur'an huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, sudah masuk yang kedua ya. Bahwa Al-Quran itu menjadi obat bagi dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu ditemui di dalam surat Al-Isra itu. Di dalam surat Al-Isra bahwa Al-Quran itu kata Allah menjadi obat dan rahmat. Bagaimana membuktikan Al-Quran itu menjadi obat dan rahmat? Ada dua macam. Ada menjadi obat dan rahmat ketika kita baca, hati kita menjadi, di saat hati kita galau, di saat pikiran tidak karuan, di saat beban pikiran berat, ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita menjadi tenang. Nah, itu obat untuk menenangkan jiwa. Yang kedua, memang obat untuk menghilangkan penyakit, Pak. Obat untuk menghilangkan penyakit, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan kepada para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dengan meruqyah. Meruqyah orang yang sakit perut, orang yang sakit kepala, sakit apa, segala anggota tubuhnya
ketika diruqyah diniatkan membaca ayat-ayat tertentu untuk obat, apakah obat itu menghilangkan memang rasa sakit atau mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya, maka dia akan menjadi obat. Ada juga caranya ketika melalui mediasi, melalui media seperti air ini. Seperti air ini, itu sudah diteliti oleh orang di Eropa sana bahwa ketika air putih ini, nah air ini kalau menurut orang yang tahu ilmu air Pak, itu ada pH tertentu. Nah, semakin tinggi pH air itu, maka akan semakin bagus mutu air. Maka air yang biasa yang sudah dimasukkan ke dalam kemasan, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalau kita lihat dengan kasar mata sama aja, tidak ada dampaknya, tidak ada bedanya. Tetapi ketika dilihat di laboratorium, maka pH air itu akan meningkat, akan muncul molekul-molekul positif yang berdampak terhadap kesehatan kita apabila kita meminumnya. Maka wajib yakin itu Bapak dan Ibu, kalau berobat kepada orang alim. Nah, ini saya sampaikan ini. Kalau kita berobat kepada orang alim yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bukan mantra ya, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian tanpa ia tiup, kalau ditiup dosa. Kalau ditiup bukan molekul air berdasarkan ayat Al-Quran tadi yang bertambah, tetapi penyakit itu ya bertambah. Nah, tetapi ini nggak ditiup, di muka saja tidak, seperti itu. Minum, insya Allah yakin kita sehat, maka Al-Quran menjadi obat bagi manusia. Yang pertama tadi yang tinggal, yaitu sebagai petunjuk. Nah, petunjuk itu di dalam Al-Quran terkadang Allah mengungkapkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, setelah perintah puasa, wa nunazzilu minal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya petunjuk ini baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman mendapat petunjuk dari Al-Quran. Apa buktinya? Bahwa telah berapa banyak orang yang ingin mencari kelemahan Al-Quran, ternyata ia masuk Islam jadinya. Ada mubalighah atau ustazah terkenal namanya Irena Handono, seorang biarawati yang mengkaji Al-Quran, disekolahkan untuk mencari kelemahan Al-Quran. Ternyata baru surat Al-Ikhlas ia baca, maka dia menyatakan masuk Islam. Belum lagi banyak di dalam Al-Quran ini petunjuk-petunjuk kehidupan, persoalan ekonomi, politik, segala macamnya itu diamalkan oleh orang-orang non-Islam. Dia menjadikan itu sebuah tatanan, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memang hudan lil mu'minin, nah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia yang beriman, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah petunjuk-petunjuk kebaikan, petunjuk yang
membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa langkah untuk mencintai Al-Quran itu saya ungkapkan secara singkat saja. Ada 4 bagaimana cara kita atau langkah-langkah kita untuk mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita akan cinta kepada Al-Quran, akan tumbuh cinta kita kepada Al-Quran. Sebaliknya juga Al-Quran cinta kepada kita, yaitu Al-Quran itu harus dibaca, karena perintah utamanya adalah Iqra, harus dibaca. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membelinya di toko, itu harganya berbeda-beda kan? Apakah dengan beda harga itu berbeda mukjizat Al-Quran yang Bapak Ibu beli? Tidak. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah kertas. Kertas ini dicetak dengan kualitas kertas koran. Nah, kalau seperti ini kualitasnya kertas koran kan. Ada yang kertasnya loop, ada yang super loop kertasnya. Nah, itu kemasannya bagaimana? Itu yang menentukan. Al-Quran itu ada yang 25.000, ada yang 50.000, tetapi ayat yang ada di dalamnya itu sama. Khasiat ayat dan mukjizat Al-Quran itu sama saja. Jadi Al-Quran itu semahal apapun kita beli, kalau tidak dibaca maka dia tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita. Bu, Al-Quran mahar apa dulu? Saya masih elok ini Bu. Ada nggak yang nikah dulu maharnya Al-Quran? Kalau masih bagus Al-Quran itu di lemari Pak Bu, maka silahkan dikeluarkan sekarang. Keluarkan sebelum meninggal. Al-Quran itu harus hancur dulu dibaca. Kalau enggak berdosa kita, dan berdosa juga bapak yang memberikan mahal Al-Quran tetapi tidak dibaca. Nah, itu dibaca. Kemudian yang kedua, kita harus mencari keagungan dan kemukjizatan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu akan tahu agung dan mukjizatnya kalau kita baca dan kita cari. Ternyata Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu tidak hanya ilmu yang bagus-bagus saja, tidak hanya ilmu yang baik-baik saja, ternyata ilmu untuk membuka gembok ada Bu. Kemudian ilmu untuk menyuruh orang berpisah suami istri juga ada. Kemudian ilmu untuk seseorang benci kepada orang lain juga ada. Nah, ini tergantung kemana kita memakainya ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini. Berarti ketika kita mencari mukjizat keagungan Al-Quran itu, kalau awalnya tadi kita baca, yang keduanya itu kita harus agak meningkat, tahu artinya. Tahu artinya karena Al-Quran itu bahasa Arab. Sekarang Bapak Ibu, fenomena di umat Islam, termasuk saya menemui itu anak saya di sekolah itu diberikan oleh guru itu dengan Al-Quran 2 metode baca. Pertama, bacaan bahasa Arab, memang ayat Al-Quran. Yang kedua, di bawah itu bacaannya ditulis dalam bahasa Indonesia. Apakah boleh? Boleh.
Tetapi harus hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita membaca itu, kita harus tahu huruf hijaiyah yang bahasa Arabnya dalam bahasa Indonesia ditulis apa gitu. Saya memberikan contoh. Allazina. Allazina itu ditulis A L A D Z A N I A N I Y A. Jadi orang yang tidak tahu padanannya huruf zal itu ditulis dalam bahasa Indonesia dal dengan zal BZ, maka allazina tadi dibaca allazina. Jauh beda artinya Pak ya. Nah, kalau allazina baca rih Pak ya. Nah itu harus hati-hati Pak. Harus tahu huruf hijaiyah itu ketika dibaca ditulis di dalam bahasa Indonesia. Sekarang kan di Facebook Pak, Facebook, Twitter, segala macam media sosial itu insya Allah rata-rata saya melihat, bahkan ketika kita kritik diajaknya berdebat. Menulis insya Allah itu INSHA ALLAH, insya Allah, insya Allah. Yang benarnya itu adalah insya Allah, INSYAALLAH, insya Allah. Ternyata siapa gurunya yang menulis insya Allah itu benar? Di India itu benar. Huruf shin di India itu ditulis SH, itu shin menurut abjad di India. Di Indonesia salah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mencintai Al-Quran itu setelah tahu artinya, kemudian baca sejarahnya. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membaca Al-Quran yang isinya itu sedih, tetapi kita tidak membaca Al-Quran dalam keadaan sedih. Mengapa? Karena kita tidak tahu artinya dan kita tidak tahu sejarah asbabun nuzul turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran itu. Nah ini yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu kita banyak membaca sejarahnya sehingga kandungan ayat yang kita baca itu kita tahu dan kita pahami. Kemudian yang keempat, yang paling berat itu adalah mentadabbur Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran itu setelah kita baca, tahu artinya, kemudian memahami sekaligus mengamalkan ayat Al-Quran itu namanya mentadabbur Al-Quran atau tadarrus. Nah, tadarrus itu artinya mempelajari Al-Quran secara mendalam. Nah, kalau dulu cara tadarus waktu kita kecil-kecil dulu Pak Saiful ya, itu berkeliling ya. Nah, satu yang membaca satu orang yang membaca, yang lain menyimak, itu namanya tadarus. Tetapi kalau tadarus sekarang sudah tadarus kejar jam tayang. Mungkin Bapak Ibu dapat di grup itu tadarus online secara bersama-sama, sudah dibagi itu juz berapa sampai juz berapa, kemudian 2 hari bisa tamat. Jadi tadarus mengejar jam tayang itu tidak boleh. Itu tidak mentadabbur, tidak mentadarus Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beginilah cara mencintai dan membuktikan bahwa kita cinta terhadap Al-Quran yang kita miliki ini, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah
untuk menjadi petunjuk, menjadi obat, menjadi pedoman bagi kita umat Islam. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.